Dari luar, Umar ngedenger suara orang yang sedang membaca sesuatu. Pelan tapi jelas. Hello guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni. You can call me Devita. Malam ini gue mau cerita tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad. Bayangin kamu lagi jalan sendirian di lorong gelap Mekah. Tiba-tiba kamu ketemu sama satu orang. Badannya besar, tatapannya tajam, dan di tangannya ada pedang. Namanya Umar bin Khattab. Dan malam itu dia sedang dalam perjalanan untuk membunuh Nabi Muhammad. Dia berangkat dengan niat membunuh Nabi, tapi gagal. Dan di titik itu, dia menjadi salah satu pilar Islam yang paling kuat sepanjang zaman. Gimana bisa terjadi? Jadi gini ceritanya. Oke, sebelum kita masuk ke transformasinya, kita harus kenal dulu nih, siapa Umar sebelum Islam. Umar bin Khattab lahir sekitar 13 tahun setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dia dari suku Adi, salah satu keluarga terpandang di suku Quraisy Mekah. Dan dari kecil, Umar tumbuh jadi anak yang keras. Fisiknya besar, suaranya berat. Kalau dia ngomong, orang-orang dengar. Kalau dia marah, orang-orang minggir. Dia jago berkuda, jago gulat, dan terkenal sebagai duta atau utusan Quraisy. Karena kalau ada konflik antar suku, Umarlah yang dikirim untuk berunding. Kenapa? Karena siapa sih yang berani menolak Umar? Tapi ada satu hal yang membentuk kepribadian Umar yang sering dilupakan orang. Masa kecilnya itu nggak mudah. Ayahnya, Khattab, dikenal sebagai orang yang sangat kasar dan keras. Nah, mungkin dari situlah terbentuknya karakter Umar yang tangguh. Bahkan sebelum menjadi Islam, dia tidak mengenal belas kasihan. Dan waktu Islam datang, Umar juga ada di sisi yang berlawanan. Bukan cuma diem-diem gak suka, tapi dia juga aktif memusuhi. Jadi gini, ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia pernah menyiksa Labinam, seorang budak perempuan yang masuk Islam, sampai Umar sendiri kelelahan. Jadi dia kelelahan karena apa? Bukan karena kasihan, tapi karena tangannya itu udah capek buat nyiksa si Labinam ini. Buat Umar, Islam itu ancaman eksistensial, ancaman buat tradisi, buat struktur sosial, dan buat semua yang dia kenal. Dan itulah kenapa ketika dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya malam itu dengan pedang, itu bukan keputusan yang spontan, itu keputusan yang sudah lama mendidih. Jadi, malam itu, Umar keluar dari rumahnya dengan satu niat. Apa? Yang mau ngebunuh Nabi. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang pria bernama Nu'aim bin Abdullah, yang diam-diam juga sudah masuk Islam, tapi belum diumumin aja. Nu'aim panik. Dia tahu kalau Umar sampai ke tempat Nabi, ini bisa jadi bencana. Jadi dia coba nih buat alihin perhatiannya Umar dengan sesuatu yang lebih dekat. Dia ngomong sama Umar, Umar, sebelum kamu kemana-mana, coba kamu urus dulu tuh urusan di rumahmu sendiri. Adikmu Fatimah dan suaminya si Said, mereka sudah masuk Islam, kata si Nu'aim. Terus Umar yang ngedengar itu langsung berhenti. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke arah rumah adiknya. Pas sampai di rumah adiknya, dari luar, Umar ngedenger suara orang yang sedang membaca sesuatu. Pelan tapi jelas. Umar langsung mengenali bahwa itu bukan bacaan biasa. Lalu, dia dobrak pintu itu, Fatimah dan Said langsung berdiri dan kaget. Di tangan Said, atau menurut sebagian riwayat di tangan Fatimah, ada lembaran berisi tulisan. Dan tulisan itu adalah awal dari surat Toha. Umar yang melihat itu langsung menghardik dan amarahnya meledak. Dia langsung menghajar Said, dan ketika Fatimah mencoba melindungi suaminya, Umar nggak sengaja menyakiti adiknya sendiri, si Fatimah. Tapi Fatimah walaupun digituin, Fatimah tidak mundur. Walaupun wajahnya berdarah, tapi dia tetap berdiri tegak dan berkata, kayak gini, wahai Umar, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah.
lakukan apa yang ingin kamu lakukan, katanya Fatimah. Jadi dia kayak nantangin Umar. Terus Umar digituin, dia terdiam. Melihat adiknya yang tanpa sengaja udah dia sakitin, tapi tetap berdiri dengan keyakinannya seperti itu, ada sesuatu yang retak nih di dalam dadanya Umar. Suasananya langsung berubah, Umar duduk, dengan nada yang berbeda, dia minta untuk membaca lembaran itu. Fatimah ragu, lalu Fatimah ngomong gini, kamu najis Umar, kamu gak boleh menyentuh isi ini sebelum bersuci. Lalu Umar nurut nih, terus dia mandi, kemudian kembali dan mengambil lembaran itu. Lalu dia coba buat membacanya. Yang isinya tuh kayak gini. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, melainkan sebagai pengingat bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Umar masih terus membaca dan membacanya lagi. Kemudian dengan suara yang pelan, suara yang sangat berbeda dari Umar yang biasa dikenal, terus dia berkata begini, alangkah indah dan mulianya kalam ini, antarkan aku ke tempat Muhammad, kata Umar. Oke, karena tadi Umar minta buat dianterin ke tempat Nabi Muhammad, akhirnya kabar bahwa Umar bin Khattab sedang berjalan menuju tempat persembunyian Nabi dan para sahabatnya ini menyebar dengan cepat. Di sini semuanya panik. Para sahabat yang sedang berkumpul di rumah Al-Arkam di kaki Bukit Syafa, ketika ada yang memberitahu bahwa Umar akan datang dengan bersenjata, suasana langsung tegang. Sebagian sahabat sudah bersiap, sebagian lagi ingin menutup pintu. Tapi Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang dijuluki singa Allah, dia berkata, biarkan dia masuk. Kalau dia datang dengan kebaikan, kita sambut. Tapi kalau dia datang dengan kejahatan, dia yang akan merasakan akibatnya. Lalu akhirnya pintu dibuka dan Umar masuk. Di situ ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung berdiri, maju ke arah Umar dan memegang kerahnya dengan tegas. Kemudian beliau bertanya dengan tenang, apa yang membawamu ke sini wahai Umar bin Khattab? Aku tidak akan berhenti sampai Allah menurunkan hinaan atasmu, kata Nabi Muhammad. Dan kalian tahu, Umar, pria yang tidak pernah tunduk di depan siapapun, kali ini dia menjawab dengan suara gemetar. Ya Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah dan kepada apa yang engkau bawa dari sisinya. Takbir langsung meledak memenuhi ruangan. Allahu Akbar, katanya di situ. Para sahabat yang selama ini bersembunyi, yang disiksa, yang diboikot, malam itu mereka menangis haru karena mereka tahu segalanya baru aja berubah. Umar tidak masuk Islam secara diam-diam. Keesokan harinya, dia pergi ke tempat Abu Jahal, musuh Islam yang paling keras, dan Umar mengumumkan keislamannya langsung di wajahnya. Kemudian, dia langsung pergi aja ke Ka'bah dan sholat secara terbuka. Salah satu hal pertama yang Umar lakukan setelah masuk Islam adalah mengajak para sahabat untuk sholat secara terbuka di depan Ka'bah. Ini tuh sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan karena ancaman kaum Quraisy. Dengan Umar yang sudah masuk Islam, maka tidak ada lagi yang berani menghalanginya. Bahkan iblis aja takut sama Umar. Jadi gini, kita tahu kan bahwa iblis itu musuh manusia. Dia yang menggoda, dia yang menyesatkan, tapi ternyata ada satu orang yang bahkan iblis sendiri menghindar dari dia. Bayangin, iblis, makhluk yang tugasnya menggoda manusia, yang sudah beroperasi sejak zaman Nabi Adam, memilih untuk menghindar dari Umar. Kenapa bisa begitu? Para ulama menjelaskan hal ini karena ketegasan Umar dalam kebenaran yang begitu kuat, sehingga tidak ada celah bagi setan untuk masuk. Setan itu kan mencari kelemahan, mencari keraguan, mencari celah dalam hati. Dan di hati Umar, setelah dia beriman, tidak ada ruang itu sama sekali. Jadi ada kisah lain nih. Waktu itu Umar pernah ikut dalam sebuah perjalanan. Di tengah jalan ada seorang perempuan yang sedang duduk sendirian. Salah satu sahabat yang ikut merasa ada sesuatu yang aneh dari perempuan itu. Ternyata dia adalah jelmaan setan yang mencoba menggoda para sahabat.
Tapi kalian tahu, saat Umar mendekat, dia langsung kabur. Yaudah, akhirnya kan tadi Umar sudah mengikuti Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar, tibalah giliran Umar memimpin. Kepemimpinan Umar selama sekitar 10 tahun dan menjadi salah satu periode paling fenomenal dalam sejarah umat manusia. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang luar biasa. Persia jatuh, Mesir jatuh. Ini bukan kemenangan militer semata, ini juga karena reputasi keadilan Umar yang terdengar bahkan oleh musuh. Ada kisah menarik saat dia menjadi khalifah. Ini kisah yang pertama. Suatu malam, Umar sedang berkeliling kota menyamar sebagai rakyat biasa. Kebiasaan rutin yang dia lakukan untuk mengecek kondisi rakyatnya. Terus dia melihat ada cahaya api di sebuah rumah. Mungkin kayak rumah gubuk gitu. Lalu dia mendekat. Di dalamnya ada seorang perempuan yang sedang memasak sesuatu. Dan di sekelilingnya ada beberapa anak kecil yang sedang menangis. Umar bertanya, "Apa yang kamu masak?" Perempuan itu ngejawab dengan sedih dan bingung. "Air dan batu," kata perempuan itu, biar anak-anak ini tenang dan akhirnya tertidur karena mengira ada makanan. Umar yang ngedengar itu lalu terdiam. Kemudian dia pergi langsung ke gudang penyimpanan makanan negara. Di sana dia mengambil sendiri karung berisi tepung dan minyak, lalu dia pikul sendiri semuanya di atas punggungnya. Pembantunya atau asistennya yang melihat itu lalu menawarkan untuk biar dia aja nih yang bawa karungnya. Tapi Umar nolak, katanya Umar gini, "Apakah kamu mau aku yang menanggung dosaku di hari kiamat nanti? Jadi udah biar aku aja yang bawa." Terus setelah itu akhirnya dibawa aja sama Umar, dan dia juga yang memasak untuk keluarga itu. Dan si Umar tidak pergi sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur. Terus selama dia menjadi khalifah, ada lagi nih kisah yang kedua tentang pertanggungjawaban Umar kepada Allah. Jadi Umar pernah berkata sesuatu yang ini cukup terkenal. Dia merasa bertanggung jawab atas seekor keledai yang tersandung di wilayahnya. Jadi dia ngomong gini, "Kalau seekor keledai tersandung batu di wilayahku, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawaban atas hal itu. Mengapa jalan di sana tidak diperbaiki?" Jadi karena jalannya rusak, keledainya tersandung, jadi dia merasa bahwa dia nanti bakal mempertanggungjawabkan itu kepada Allah. Seorang khalifah. Terus ini ada kisah yang ketiga, yaitu pada masa paceklik di Madinah. Umar mengharamkan dirinya sendiri untuk makan daging dan makanan enak sampai seluruh rakyatnya bisa makan normal. Jadi, selama berbulan-bulan perutnya dia itu keroncongan. Sementara dia terus menjalankan urusan negara. Keponakannya pun pernah mencoba untuk membujuknya supaya makan yang lebih baik. Tapi kalian tahu apa jawaban Umar? Kata Umar gini, "Apakah aku akan memakan yang baik-baik atau yang enak-enak, sementara rakyatku kelaparan? Demi Allah, tidak," kata Umar kayak gitu. Terus ada lagi nih, waktu Umar masih menjadi khalifah. Ada kisahnya begini. Jadi dia ini menerima surat suara dari rakyat yang dijolimi. Jadi gini, ada seorang gubernur Mesir di bawah kepemimpinan Umar, namanya Amr bin As. Suatu saat, putranya Amr atau putranya si gubernur ini memacu kudanya terlalu kencang dan menyenggol seorang pemuda Kristen hingga terluka. Lalu pemuda itu mengadu kepada Umar. Lalu Umar memanggil Amr si gubernur Mesir itu dan anaknya ke Madinah. Kalian tahu diapain? Di hadapan Umar, pemuda Kristen itu diberikan tongkat dan disuruh membalas langsung kepada putranya gubernur itu. Terus pemuda itu memukul dan Umar membiarkan. Kemudian Umar berkata malahan kepada si gubernur Mesir itu, kayak gini, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Padahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka." Jadi kayak dikasih keadilan si pemuda Kristen itu. Kalimat itu bergema sampai berabad-abad setelahnya. Bahkan Napoleon Bonaparte dikisahkan pernah membaca sejarah Umar dan berkata bahwa dia adalah salah satu pemimpin terbesar yang pernah ada. Nah, di sini ada sisi yang jarang orang tahu nih tentang Umar.
selama ini kan kita ngedenger tentang Umar itu yang tegas, Umar yang ditakuti, Umar yang bahkan iblis pun menghindar darinya. Tapi ada satu sisi Umar yang sering tidak diceritakan. Dan menurutku ini adalah sisi paling manusiawi dari seluruh kisahnya. Umar itu sering menangis. Waktu sholat, Umar menangis. Tangisannya bahkan terdengar dari beberapa saf di belakang saat membaca Al-Quran. Ada satu kisah ceritanya begini. Waktu itu ada seseorang datang ke Umar dan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, aku melihatmu sering menangis. Ada apa?" Umar menjawab sambil menunjuk ke sebuah jerami kering. "Aku berharap aku hanyalah sebatang jerami ini. Tidak ada hisab, tidak ada ajab, tidak ada apa-apa." Ternyata, orang yang paling ditakuti di zamannya, dia aja sangat takut kepada Allah. Orang yang bahkan setan pun menghindar, masih merasa takut akan pertanggungjawaban. Dan di penghujung hidupnya, setelah Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, Umar berbaring sekarat, lalu putranya yang bernama Abdullah datang dan berkata, "Ayah, Rasulullah telah bersaksi bahwa ayah akan masuk surga," kata si anaknya Umar. Lalu Umar menjawab dengan tenang, "Tidak cukup itu untuk membuatku tenang, anakku. Aku berharap cukup kalau aku bisa keluar darinya tanpa membawa dosa dan pahala. Jadi hanya impas, tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangan." Lalu kemudian Umar wafat dan dimakamkan di samping Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kisah Umar bin Khattab ini membuktikan bahwa kekerasan hati bukanlah hambatan untuk berubah. Tapi berubah itu butuh trigger yang tepat. Dan untuk Umar, triggernya adalah selembar kertas berisi firman Allah yang dibaca dengan tulus. Dia nggak berubah karena dipaksa, nggak juga karena takut, tapi karena kebenaran yang itu akhirnya menyentuh tempat yang paling dalam dirinya. Dan begitu dia berubah, dia nggak setengah-setengah. Nggak ada fase pemanasan. Nggak ada, aku masih perlu pikir dulu. Dia langsung terjun sepenuhnya. Mungkin pelajaran terbesar dari Umar buat kita hari ini adalah jangan nilai seseorang dari siapa dia hari ini. Nilai dia dari siapa dia bisa jadi. Umar pernah menjadi orang yang paling ditakuti, tapi dia berakhir sebagai orang yang paling dicintai. Bahkan iblis pun menghindar darinya bukan karena Umar sempurna, tapi karena dia tulus. Oke, segitu dulu cerita hari ini. Kalau kamu suka video kayak gini, subscribe dan tinggalkan kolom komentar di bawah ya. Dan siapa sahabat Nabi berikutnya yang pengen kamu tahu kisahnya? See you di next video. Bye!